Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Kurnia Cahya. Oke teman-teman, di video kali ini saya ada servisan power Ashley Onyx 21.000 dengan kerusakan atau dengan kendala channel nomor 2 itu mengalami protek, teman-teman. Oke, di sini saya langsung aja saya tancepin ke listrik. Ini teman-teman. Jadi kata pemiliknya di sini untuk channel nomor 2 itu protek, sedangkan yang channel nomor 1 normal ya teman-teman. Channel nomor 2 protek. Diberi waktu kurang dari 1 minggu harus jadi teman-teman. Oke, langsung aja saya matikan dulu. Di sini kipas muter ya. Di sini kipas muter, terasa dingin. Oke, saya bongkar dulu. Oke, coba di sini saya akan buka. Wow. Dalaman dari Ashley Onyx 21.000 lumayan besar ya teman-teman. Ini segini untuk toroid. Untuk driver yang digunakan ini kelas H ya teman-teman, driver kelas H. Nah, untuk pengalaman sebelumnya memperbaiki power kelas H, kalau terjadi protek itu kemungkinan besar di transistor final ada yang short ya teman-teman, atau di stepper, di bagian stepper itu ada yang short. Untuk steppernya sendiri ini menggunakan MOSFET ya teman-teman. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Kurnia Cahya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview power Ashley Onyx 21.000 teman-teman. Nah, ini kemarin sudah saya servis ya teman-teman. Untuk kerusakan kemarin itu protek di channel nomor 2 teman-teman. Nah, setelah saya cek di bagian driver, nah, kerusakan protek itu identik dengan kerusakan pada driver power ya teman-teman. Nah, kemarin itu saya cek di drivernya di sini. Untuk transfer final dan juga drivernya ini semua komponen normal teman-teman, semua komponen normal. Nah, di driver Ashley Onyx 21.000 ini menggunakan driver kelas H ya teman-teman. Nah, di mana driver kelas H itu rangkaian stepper. Rangkaian stepper itu untuk membagi tegangan ya teman-teman. Jadi tegangannya di sini itu ada 2 tegangan untuk bagian driver. Ada tegangan rendah, ada tegangan tinggi. Nah, tegangan rendahnya itu di sini menggunakan 50 volt dari trafo. Untuk tegangan tingginya itu menggunakan tegangan 100 volt dari trafo. Untuk tegangannya CT ya teman-teman, VDC CT. Jadi kalau lewat elko, jadi kemarin itu lewat elko terukur di 115-an ya teman, 120-an VDC CT untuk tegangan tingginya. Untuk tegangan rendahnya di sekisaran 70 VDC CT ya teman-teman.
Nah, di situ untuk driver kelas H, teman-teman. Nah, sekarang lanjut, kenapa sih channel nomor 2 kemarin itu protek, kok di rangkaian driver terus di transfer finalnya itu setelah saya cek nggak ada masalah, dan juga untuk rangkaian stepper. Nah, di sini rangkaian stepper dan juga transistor stepper ini nggak ada masalah sama sekali ya, teman-teman. Jadi untuk driver kelas H pada channel nomor 2 yang kemarin itu protek tuh nggak ada masalah, nggak ada short pada komponen, teman-teman. Terus saya coba lagi, saya tancapin ke listrik, alhasil masih protek juga, teman-teman. Nah, setelah itu saya solder ulang di bagian transistor kecil-kecil ya, teman-teman. Nah, di sini ada transistor kecil-kecil, bisa diperhatikan dulu, teman-teman. Nah, di situ ada transistor kecil-kecil. Nah, transistor yang di sini ini sebagai pengendali protek ya, teman-teman. Sebagai pengendali protek. Dan juga kemarin saya cek di bagian PCB di bagian bawah. Nah, di sana itu ternyata ada sedikit cairan, entah itu cairan apa juga saya nggak ngerti, teman-teman. Nah, itu akibatnya itu kayak berjamur gitu ya, teman-teman. Jadi PCB-nya itu kayak berjamur dikarenakan ada cairan. Nah, di situ, nah di sana itu jalurnya saya kerok ya, teman-teman. Jalurnya saya kerik supaya nggak terjadi konslet antara jalur satu dengan jalur yang lainnya. Nah, di transistor sebelah sana kecil itu juga pengendali protek ya, teman-teman. Nah, di situ. Nah, jadi waktu protek itu ternyata driver masih bekerja ya, teman-teman. Jadi ketika protek nyala, ketika lampu indikator protek itu nyala merah, terus input saya pegang, itu ternyata sinyal itu bisa masuk ya. Lampu indikator sinyal itu bisa masuk, artinya sinyal bisa masuk dan output dari driver. Nah, di sini output dari driver itu juga bisa mengeluarkan sinyal ya. Artinya untuk ke speaker ini melewati relay. Alhasil kalau protek itu menyala atau protek itu bekerja, alhasil relay ini juga mutus ya. Terus speaker juga nggak bunyi. Nah, seperti itu, teman. Nah, kemarin saya ukur di sebelum relay, jadi di output driver langsung ya. Di output driver langsung itu ketika input saya pegang, output dari driver bisa mengeluarkan suara, alias si drivernya ini nggak masalah ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kenapa bisa protek bekerja? Nah, kemungkinan aja ada cairan di sana ya. Jadi ada semacam cairan dan mengakibatkan jalur yang seharusnya itu nggak terhubung jadi terhubung, dikarenakan ada cairan dan menyebabkan kayak berjamur gitu ya, teman. Nah, di sana. Nah, untuk sekedar informasi, teman-teman, untuk rangkaian protek pada driver asli yang menggunakan driver kelas H ini sistem proteksinya sangat peka ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan sedikit aja ada gangguan, entah itu gangguan transistor short atau transistor semu-semu short atau jalurnya itu mengalami berjamur. Nah, jadi akibatnya jalur yang enggak terhubung dengan yang lainnya itu bisa terhubung dan mengakibatkan
Protek bekerja teman-teman. Nah, jadi seperti itu, karena sangat peka sekali untuk driver yang dipakai kelas Onyx 21.000 ini teman-teman. Nah, setelah saya kerok di sana, dan juga saya solder ulang ya di transistor kecil-kecil ini teman-teman. Ini setelah saya solder ulang. Nah, setelah saya solder ulang, hasil protek bisa berjalan, alias nggak protek lagi ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi kemarin ini nggak ada komponen yang short teman-teman. Nah, di sini untuk driver channel 2 aman. Yang saya lakukan kemarin yaitu mensolder ulang di bagian rangkaian protek ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, untuk power asli Onyx 21.000 ini menggunakan trafo toroid. Kita spill dulu untuk tegangan yang dikeluarkan trafo toroid, yaitu input pakai 220 volt, dan untuk output ada dua tegangan 50 volt dan 100 volt teman-teman, CT. Untuk ekstranya ada 3 19 volt CT. Nah, ini untuk tegangan kipas DC yang dua ini untuk nyuplai ini ya teman, nyuplai rangkaian protek kanan dan kiri. Ini tegangannya ekstra sendiri-sendiri teman. Jadi seperti itu. Untuk elko di sini menggunakan 50 volt 10.000 mikro for audio. Untuk elko nya teman-teman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ada 16 biji elko for audio 50 volt 10.000 mikro teman-teman. Nah, terus kita coba spill bagian belakang, panel belakang teman-teman. Nah, di sini untuk panel belakang, untuk outputnya di sini menggunakan bidding post dan dilengkapi dengan spikon juga untuk output dari channel 1 dan channel 2. Ini ada mode ground, mode bridge stereo atau mono, dan untuk inputnya pakai jack XLR ya teman-teman. Di sini ada jack input dan juga untuk channel output atau link output ya teman.